Apakah bisa seseorang menikah dengan jin sedangkan seseorang itu normal tanpa diambil sukmanya dan tidak sama sekali mempengaruhi pada agamanya? Dan satu lagi, bagaimana cara mengetahui orang yang pura-pura kesurupan dan benar-benar kesurupan? Terima kasih atas jawaban. Menikah sama jin, ulama sudah dibahas, ulama fikih madzhabul arba'ah telah membahasnya di kitab-kitab fikih mutawalat. Bagaimana hukumnya menikah dengan jin? Imam Syafi'i tidak membolehkan, tidak sah. Imam Abu Hanifah membolehkan, menikah dengan jin sah. Makanya ada syekh dari madhab Hanafi menikah dengan jin perempuan. Jinnya perempuan muslimah ya, menikah dia sama jin. Tapi rata-rata yang terjadi sekarang ini menikah dengan jin kafir, jin perempuan yang kafir, jin laki-laki yang kafir, dan mengganggu kesehatannya juga agamanya. Ini yang sering terjadi. Bagaimana membedakan kesurupan benar-benar dan kesurupan pura-pura? Kemarin sudah kita bahas. Ya. Kalau kurang lihat rekamannya. Apakah ada perbedaan antara membaca ayat ruqyah, memakai lagu atau tidak? Memakai lagu. Maksudnya membaca ruqyah dengan lagu gitu. Apakah ada perbedaan antara membaca ayat ruqyah, memakai lagu atau tidak? Kalau antum baca ruqyah pakai qiraat, pakai tartil, kasihan pasien 3 jam baru selesai. 3 jam baru selesai kalau pakai tartil. Kalau pakai qiraat sudah baca biasa, yang penting tajwidnya benar. Itu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lama kayak gini, ngantuk tidur pasiennya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, benarkah apabila ada seorang perempuan yang dia dimasuki oleh jin laki-laki, keperawanannya sudah hilang? Itu fakta atau hanya mitos belaka? Fakta atau mitos? Begini puan-puan ya. Ya ukhti, perempuan yang dimasuki oleh jin laki-laki belum tentu keperawanannya dia itu hilang. Karena mungkin jinnya itu kan masuk ke dalam tubuh, dia kan melalui peredaran darah, bukan masuk seperti di TV, pleng jadi satu begitu seperti ruh. Tidak. Dia masuk ke melalui pori-pori. Tugasnya apa di situ? Membuat penyumbatan di bagian otak sehingga dia stres, sehingga dia mudah emosi misalnya. Ya di situ, di daerah tengkuk, daerah leher belakang. Membuat lumpuh misalnya. Ya sudah di situ. Tidak mengganggu keperawanannya. Ya. Tidak tentu orang yang dimasuki itu menghilangkan keperawanan. Jadi jangan khawatir perempuan-perempuan yang pernah kesurupan berarti saya sudah tidak perawan lagi. Bukan. Gimana nanti saya ngaku sama suami saya? Ngaku aja saya pernah kesurupan, bilang itu. Ya tidak menghilangkan keperawanan, tidak.
Kalaupun misalnya, ya, misalnya begini, ini kasus yang berbeda. Seperti kasus-kasus yang saya ceritakan kemarin, misalnya diperkosa sama jin. Ya, tetap keperawanannya tidak apa namanya? Tidak putus. Tidak hilang. Kenapa? Karena gaya jin itu berbeda dengan gaya manusia. Pusing lagi yang jomblo itu. Ya. Jadi tidak spermanya jin sama sperma manusia berbeda. Dia seperti angin begitu. Meskipun modelnya seperti meriam misalnya, tetap tidak putus. Ya. Modelnya seperti samurai misalnya, tetap tidak putus. Karena dia bukan zat yang kaku, tidak zat yang keras, tidak, tapi dia itu beda lagi kalau jinnya masuk ke orang lain, kemudian memperkosa. Kemudian setelah puas baru jinnya keluar, dia sadar. Loh, saya ngapain tadi ya? Begitu. Lain lagi itu baru putus, karena kan menggunakan tubuh manusia. Tapi kalau jin tidak, keperawanannya tidak. Jadi kalau perempuan-perempuan yang pernah kesurupan, jangan putus asa, tidak bolong, tidak bolong, tidak jebol. Ini harusnya disensor ini ya, kayak 18 tahun ke atas. Kasihan satu-satunya yang belum nikah ini, pusing kepalanya. Kami sebagai pemula, sebagai praktisi ruqyah, apabila menemui kasus-kasus berat seperti sihir dan lain-lain, apa yang harus kami lakukan? Sudah diajarkan, meskipun kasusnya jangan melihat kasus ini berat atau tidak, sihir atau tidak, yang kan sudah diajarkan di situ. Pahami baik-baik. Buatkan air ruqyah dulu, kemudian setelah ada reaksi, ya, kita bantu keluarkan langsung sambil dibacakan doa-doa ruqyah. Begitu. Kalaupun tidak ada reaksi, dikasih air tidak ada reaksi, sudah pejamkan mata, saya mau baca ruqyah. Nanti kalau saya suruh pegang keningnya, pegang kening. Nanti kalau saya suruh pegang dada, pegang dada. Nanti kalau saya suruh pegang perut, pegang perut. Nanti kalau saya suruh dorong ke atas seperti ini sampai ke tenggorokan, dorong berulang-ulang. Nanti kalau muntah, muntahkan di plastik. Begitu. Ya. Pasiennya suruh merem. Takutnya yang keluar itu emas, perak, mutiara. Nah, kan pengen bisa nyomot, simpen tanpa dia tahu kan begitu. Nggak apa-apa. Yang keluar itu semen, pasir, batu bata, pacul. Ya. Jinnya mau bikin bangunan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Kiai, bagaimana caranya testing lewat tasbih untuk mengetahui bahwa orang yang bersangkutan ada tidaknya jin di tubuhnya? Dengan tasbih. Pada hakikatnya tasbih yang sudah dibuat zikir hari-hari, maka tasbih itu mengandung zikir dan power, tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Karena bukan ban yang perlu diisi. Pak Yai tolong isikan tasbih saya. Isi apa? Isi. Bagaimana caranya? Ya kalau dipegang nanti kalau ada Bismillah. Sebenarnya itu ya, mana tasbih saya? Jangan tasbih, misalnya ini gelang ini ya. Gelang kauka. Antum tidak perlu baca apa-apa.
Inilah bedanya teknik kita, metode kita dengan metode yang lain. Antum tidak perlu baca apa-apa. Ini buktikan, antum buktikan sendiri. Antum tidak perlu baca apa-apa, cuma niat. Niat saja. Ya Allah, hamba niat menjadikan gelang kauka ini tester. Sudah cukup. Nanti kalau dipegang sama orang yang ada gangguan, dia akan reaksi. Antum yang nggak paham itu loh. Jadinya, Ustaz, Pak Yai tolong isi. Ya saya action, pura-pura ngisi. Kan begitu. Biar kelihatan gitu kan kiainya kan. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Nggak harus tasbih. Jam tangan kalau diniatkan untuk testing jadi. Ini ya lemper, ada jeruk, roti. Pegang, tap. Tutup matanya, reaksi dia. Kalau dia ada jinnya. Bagaimana caranya menutup mata batin seseorang yang sejak kecil terbuka dan seseorang tersebut datang minta tutupkan dengan kita? Kasih kacamata hitam. Ya doa sama Allah, dibacakan ruqyah, takutnya dia itu ada jinnya di dalam tubuhnya, kan kita tidak tahu. Jadi sudah dibuatkan air di ruqyah, kalau reaksi berarti dia melihat karena ada jin di dalam tubuhnya. Sudah, setelah keluar jinnya kita doa, ya Allah tutup, suruh dia tutup matanya. Ya Allah, kami niat menutup mata batinnya, ya Allah tutuplah supaya dia tidak bisa melihat hal-hal yang gaib dari bangsa jin. Sudah selesai. Apa dengan ruqyah bisa Apa dengan ruqyah bisa seorang pencuri mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya? Begini, ruqyah ini apa ya? Jangan dianggap seperti Mbah Dukun serba bisa semuanya. Ya memang kadang-kadang masyarakat begitu. Kucingnya hilang datang ke kiai, kucing saya hilang. Nah, gimana kucingnya hilang datang ke kiai? Kan Pak Yai, dompet saya hilang. Kan kiainya bingung. Gimana caranya? Tidak pernah ada di kitab-kitab. Itu semua tajribiyah, ijtihadiyah, ilhamiyah. Barang saya hilang, bismillah. Banyak teknik. Kamu baca wadduha, surat ad-duha sampai akhir, kanan, kiri, depan, belakang. Atau kamu baca, amalkan setiap salat, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Kemudian doa, ya Allah kembalikan barang hamba yang hilang, ya Allah, seutuhnya. Begitu. Ya. Kalau mengembalikan cinta yang hilang bisa Pak Ustaz? Bisa. Ayan di ruqyah ya. Nah, nanti balikin cintanya. Cinta yang baru lagi. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin perempuan-perempuan. Ya, silakan siapa? Mau tanya. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau keluarga kita didatangi orang gaib dari Candi Borobudur atau Candi Prambanan, lalu mau dijenguk ke candi, itu bagaimana? Didatangi orang gaib dari Candi Borobudur, minta apa? Kok jauh sekali? Jauh betul dari Jogja ke Kalimantan. Ya Allah.
Ya sudah, tidak perlu digubris, tidak perlu dihiraukan. Apapun jin-jin itu macam-macam. Kamu ini keturunannya sebenarnya kamu ini keturunan sana, keraton sana. Datu-datu kamu nenek moyang kamu sana, keturunan keraton, kamu darah biru kamu. Makanya muka kamu biru. Ayo sudah kamu ke sana ikut kami. Hati-hati, tidak usah dipercaya begitu-begitu. Nanti yang ada kamu disesatkan. Akhirnya ngaku-ngaku orang mulia, orang baik, orang soleh. Enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu digubris. Sudah, amalkan ibadah yang benar, sholat yang benar, zikir yang benar, ngaji yang benar, selesai. Tidak usah macam-macam dengarkan macam-macam. Makanya kalau orang-orang itu ambisi, orang-orang ini kepingin kemuliaan, kepingin kesaktian, kebanyakan ketemu dengan orang-orang yang sampel, orang-orang yang edan, gendeng. Hati-hati. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Ustaz, alhamdulillah selama hidup ulun tidak pernah melihat hal semacam jin. Dan tidak pernah ingin melihat. Apakah setelah belajar ruqyah ulun akan bisa melihat jin? Saya sudah bersyukur, sudah bahagia dia tidak bisa melihat jin, ya kan? Dia senang gitu kan, ternyata pingin melihat jin juga. Ini ada lanjutannya, dengarkan baik-baik. Kemarin ulun baru selesai pelatihan di dalam WC sendirian. Ada lanjutannya lagi ini. Ada lanjutannya, belum selesai. Kemarin urun baru selesai pelatihan di dalam WC sendirian. Semua orang ke musola. Di luar WC, ulun melihat di celah-celah seperti orang berjalan. Ulun yakinkan itu kucing atau orang. Langsung urun keluar setelah melihat tidak ada orang ataupun kucing. Ini nanti ruqyahnya yang disalahkan ini nanti. Gara-gara belajar ruqyah langsung bisa melihat. Begini, itu ada secara ilmu apa ya? Kalau pengen lihat ada celah-celah ya kan. Kemudian ada bayangan air, itu orang terlihat seperti terbalik. Bayangannya itu kelihatan seperti orang itu terbalik. Ya. Padahal orangnya itu jauh di sana, tapi kelihatan dari celah-celah itu. Itu sering terjadi seperti itu. Ini apa ya, biasa ya, itu biasa. Ini yang nanya ini gemeteran nggak waktu di WC? Siapa yang nanya ini ya? Coba angkat tangan, siapa yang nanya ini? Nggak pernah. Ya Allah, aman, jangan takut. Dikit-dikit nanti lihat penampakan. Nanti temannya lewat dikira genderuwo yang lewat. Ya Allah.
Ruqyah ini tidak bisa membuat orang itu jadi melihat, tidak. Malah orang yang sering ketindihan jin, kemudian dia sering meruqyah, itu sudah tidak lagi ketindihan. Bahkan ada orang yang sering mimpi setiap malam. Setelah dia meruqyah orang-orang, dia sudah tidak pernah mimpi lagi, mimpi apapun. Sampai dia bingung, saya sudah nggak pernah mimpi lagi sejak meruqyah orang. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Sudah ada power dia dengan doa-doa ruqyah. Karena ruqyah ini syifa, ya, ruqyah ini syifa. Ruqyah itu raqi, yartaqi, irtiqa, dia naik derajatnya. Tinggi lagi dengan belajar ilmu ruqyah, dia lebih paham masalah yang gaib, dia lebih paham, bukan melihat, dia lebih memahami sehingga derajatnya naik. Makanya orang yang bertakwa itu disifati pertama kali sifatnya apa? Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Satu, apakah was-was itu dari gangguan jin dan apakah bisa diobati? Ya, was-was itu timbul dari keraguan-raguan yang disebabkan kurangnya ilmu fikih dan juga gangguan daripada bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Makanya Allah menyebutnya itu dengan Al-Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was, bisikan-bisikan, khawatir. Khawatir itu ada beberapa tingkatan. Lintasan-lintasan hati. Ada lintasan ilmu, ada lintasan nafsu, ada lintasan syaitan. Bisa diobati dengan dia belajar ilmu yang benar, ilmu fikih yang benar, tidak terlalu mendalam. Kemudian juga diruqyah dengan teknik-teknik ruqyah waswas. Ayat-ayat tentang waswas. Insya Allah sembuh, dan jangan dihiraukan bisikan-bisikan yang menyebabkan kamu waswas. Kamu sebenarnya tahu itu waswas. Itu waswas dan tidak baik. Tapi kamu yang tidak ada kemauan untuk melepaskan waswas itu, jadinya lama hilangnya. Kamu tahu itu waswas, saya ini waswas. Sudah tahu tapi kamu masih tetap melakukan. Nah, karena tidak ada kemauan. Kalau ada kemauan keras, bisa waswas itu hilang. Apakah penakut itu dari gangguan jin dan apakah bisa disembuhkan penakutnya? Kayak tadi itu akhirnya. Kamar mandi, ya kan? Padahal penakut, dikira kebuka mata batinnya. Padahal penakut, ya kan? Bayangan-bayangan dikira penampakan. Jangan, sudah, jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Jinnya itu takut sama sampean, ya. Bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Nanti lama-lama kalau dia sering meruqyah, lama-lama rasa takut itu hilang. Rasa takut itu hilang. Minta penjelasan tentang sukma. Sukma itu tadi yang saya gambarkan, ya. Yang sudah saya gambarkan sukma itu seperti tadi itu. Berbeda dengan roh Imam Suyuti yang membahas tentang sukma. Apa ini? Air, minyak zaitun, minyak kayu putih dan lain yang sudah diruqyah, apakah dapat bertahan lama efeknya, dalam artian air, minyak zaitun tadi dan lain tadi memiliki masa kadaluarsa? Tidak. Kalau sudah diruqyah tidak ada masa kadaluarsa. Dia terus paten. Karena kalamullah sifatnya abadi. Kalamullah ini kekal, azali. Maka efeknya pun kekal, azali. Paham Tom ya? Jadi dia abadi.
Madu Hercules. Bagaimana cara mendeteksi media sihir yang ditaruh orang misalnya di halaman rumah kita? Ya, ada cara dengan tadi itu pasien dibimbing ya dengan pembukaan mata batin atau tidak perlu dicari tapi cukup dibacakan doa fakus sihir, maka buhul-buhul sihir itu akan musnah seketika, hancur. Meskipun barangnya ada tapi powernya gaibnya itu, power gaibnya itu tidak ada, hancur. Cukup dibacakan doa fakus sihir atau ayat-ayat pemusnah sihir, itu sudah cukup dengan niat menghancurkan semua media-media sihir yang disebar. Paling efektif lagi, antum siram dengan air ruqyah atau air bidara, ya, serbuk daun bidara. Serbuk daun bidara dicampur air dengan garam dan juga sedikit garu yang sudah dileburkan dengan air panas, kemudian diruqyah, dibacakan doa fakus sihir.
atau wirid sakral ya, atau doa-doa ruqyah, apalagi dibaca doa ruqyah dan fokus sihir, wirid sakral sudah mantap itu, semproti aja tempat-tempat ruangan semua, jalan keliling. Itu musnah, hancur. Kekuatannya tidak ada lagi. Ya, kalau keluarga kita yang lewat itu sudah ngefek. Biasanya memang kalau habis lewat situ langsung kaki sakit. Kaki sakit seperti pegal atau gimana rasanya, ngilu-ngilu. Nah, ini biasanya memang ada jebakan-jebakan atau ranjau-ranjau sihir yang ditanam. Sihir memang begitu. Dikirim ke rumah, dikirim ke badan, dikirim untuk mata-mata, dikirim di jalanan. Atau dikirim lewat atas tembak, itu namanya api. Karena sudah. Tapi kalau kita baca Rotibul Hadad, baca wirid sakron, balik lagi, ngeremnya, balik lagi sihirnya. Satu lagi, setelah ini kita sholat asar dan balik lagi ya, jangan kada balik. Ketika kita sedang tidur terus ngigau, apakah ngigau itu disebabkan oleh jin? Ini penanyanya aneh-aneh. Ini terlalu awam ini. Ini anak kecil yang nanya ini. Ngigau ya ngigau, itu banyak pikiran. Ngigau misalnya dia ditolak cintanya. Ya Allah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali efektif ruqyah itu dilakukan? Begini. Ada yang kadang-kadang sekali ruqyah dia sudah sembuh, jinnya sudah habis keluar semuanya. Tinggal pasiennya ini dibentengi dari kita dan juga dari pasien itu sendiri, dan mentalnya, psikisnya itu dikuatkan lagi, emosinya yang sering emosian diturunkan lagi volume emosionalnya, sering buruk sangka dikurangi ya, diperbaiki hatinya, diolah hatinya, maka dia akan sudah cukup ruqyah sekali. Kadang-kadang ada yang ruqyah butuh 2 kali sampai 3 kali, kadang-kadang sampai berkali-kali karena jinnya itu banyak, ada ribuan di dalam tubuhnya jinnya itu. Di kepalanya 1000, di badannya, punggungnya 1000, di tangan kanan kirinya 1000, di kakinya 1000. Wah, berapa ribu sudah kan begitu. Ada yang seperti itu. Ini sudah saking parahnya berarti. Karena kalau orang sudah ada jin di dalam tubuhnya, maka dia seperti magnet menyedot jin yang lain gitu. Menyedot jin yang lain. Jadinya awalnya kena sihir, terus dia lewat di tempat-tempat angker, ngikut jinnya itu, lama-lama masuk. Lama-lama masuk dan jadi banyak jinnya. Begitu. Makanya perlu ditangani dan dibersihkan. Ya, karena tergantung sikon, tergantung situasi dan kondisi.